Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan BBM. Oke. Kalau Pak Yasri kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya wajib itu membela kepentingan rakyat. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023, 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. ada Jaksa Agung RI sebut mega korupsi Pertamina dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Emak. Itu 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Wah, ini sih berita yang bikin geleng-geleng kepala. Jaksa Agung sendiri guys yang ngomong mega korupsi BBM Pertamina dari tahun 2018 sampai tahun 2023. penambahan tersangka atau Tahun guys. Baru 7 insya Allah nanti ke depan. Ya mereka mencari keuntungan di situ yang nggak halal. Ya negara yang sehingga harga minyak kan jadi tinggi. Pertama oplosan. Pantesan aja bensin kadang boros, kadang nggak enak tarikannya ya kan. Ternyata ada permainan kotor di balik layar. Terus selama ini kemana aja pengawasannya? Kok bisa lolos selama 5 tahun? Itu 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. 190 triliun per tahun hilang gitu aja. Itu duit rakyat, Bu. Bisa bangun berapa banyak sekolah ya kan, rumah sakit, jalanan. Tapi malah dikorupsi sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab guys. Wah, parah-parah guys. Ditemui di Jakarta Rabu 26 Februari, Presiden memastikan pemerintah segera membersihkan dan menuntaskan kasus yang melibatkan sejumlah petinggi PT Pertamina Persero tersebut. Ya, lagi diurus itu semua, ya. untuk mengembalikan kepercayaan Lagi diurus semua. Oke. Kalau Pak Yasri Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya Wajib itu. membela kepentingan rakyat. Akhirnya Pak Presiden Prabowo mau turun tangan guys. Baguslah kalau mau dituntaskan ya kan. Jangan cuma omong doang. Karena rakyat udah muak sama korupsi. Apalagi ini nyangkut hajat hidup orang banyak ya kan. Minyak, kalau minyak dikorupsi harga-harga pada naik kan, rakyat kecil yang kena imbasnya guys. Jadi kalau kita lihat Pak Prabowo di sini udah tegas banget guys, mantap ya kan. Jangan cuma pejabat-pejabat kecil yang ditangkap kan, bos-bos besar juga harus diusut. Jangan ada tebang pilih, semua sama di mata hukum. Kalau emang bener-bener nggak ada lagi toleransi bagi mereka yang merugikan negara dan rakyat, inilah yang kita tunggu-tunggu guys. Pernah lihat berita ini? Apa nih guys? Oh ini filter pompa bensin yang diterapkan gara-gara kualitas BBM Pertamax yang busuk. Wah, busuk deh guys. Pernah ngerasain mesin jadi berebet karena beli Pertamax? Jangan-jangan yang lo beli itu sebenarnya Pertalite? Ya, lo gak salah dengar kok. Baru aja Kejaksaan ekspos perkara. Kejadiannya terjadi dari tahun 2018 sampai 2023. Jadi, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk di-blending menjadi Pertamax. Sederhananya gini, Pertamina beli Pertamax, tapi yang sebenarnya dibeli adalah Pertalite. Pembelian ini kemudian di-blending, di-storage untuk menjadi RON 92. Secara nggak langsung, Pertamina Patraniaga melakukan markup untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin ini salah satu jawaban kenapa kualitas Pertamax sempat diduga menjadi rendah. Dan bahkan ramai diberitakan bikin rusak mesin. Tega banget? Ya enggak lah buat mereka yang banjir duit karena ini. Lalu siapa yang mendapatkan keuntungan dari cara berjualan nakal ini? Ada 7 orang yang ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka. 4 dari direksi Pertamina, sisanya dari swasta. Nah, ada satu nama yang kalau kalian searching latar belakang keluarganya, buat kasusnya makin menarik. Ya, dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza, beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Keri Adrianto Riza adalah putra pertama dari saudagar minyak Muhammad Riza Khalid. Untuk bapak yang satu ini, mending kamu cari tahu sendiri deh. Jadi, dari kegiatan jual beli Pertamax X Pertalite yang di blending ini, Kejaksaan telah memeriksa 96 saksi, 969 dokumen, dan 45 barang bukti elektronik. Dari praktek ini, negara dirugikan hingga 193,7 triliun rupiah. Semoga aja kasus ini jadi titik balik buat Pertamina guys, dan juga buat BUMN lain yang bersihkan dari oknum-oknum korup, kembalikan kepercayaan rakyat, dan jangan sampai Pertamina yang seharusnya jadi kebanggaan negara malah jadi sarang koruptor guys ya kan. Pokoknya guys, kawal terus guys kasus ini, jangan sampai hilang di telan bumi kan, karena rakyat punya hak tahu, rakyat juga punya hak mendapat keadilan. Maju terus guys,
Pak Prabowo, bersihkan Indonesia dari korupsi. Mantap. Kasus BBM oplosan, mengapa kita harus peduli? Skandal besar mengguncang Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan BBM. Fakta-fakta yang mengejutkan. BBM oplosan. Diduga ada praktik mencampur Pertalite, RON 90 dengan zat lain untuk dijual sebagai Pertamax, RON 92 dengan harga lebih mahal. Kerugian negara fantastis. Kejaksaan Agung mengungkap kerugian mencapai 193,7 triliun. Impor bermasalah. Ada dugaan impor bensin RON 90 yang kemudian dijual sebagai Pertamax tanpa sesuai spesifikasi. Pertamina membantah. Pihak Pertamina menegaskan tidak ada pengoplosan BBM, tetapi masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Dampak besar bagi masyarakat. Harga BBM tidak sesuai kualitas. Masyarakat membeli BBM mahal dengan kualitas lebih rendah. Kepercayaan publik terancam. Jika benar terjadi, bagaimana kita bisa percaya pada standar BBM yang dijual? Kasus masih berlanjut. Kejaksaan Agung terus menyelidiki siapa saja yang terlibat di dalam jaringan ini. Pertanyaan besar, siapa lagi yang ikut menikmati keuntungan dari skandal ini? Apakah kita sebagai konsumen bisa menuntut ganti rugi? Apakah ada kepentingan lebih besar di balik semua ini? Jadi presiden periode sebelumnya ngapain aja guys ya? Karena kasus ini berawal dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Itu periode Pak Jokowi semua itu guys. Saya ingin ya lor ya buat pelajar. Oh ini tersangkanya guys, sudah ketangkap kayaknya guys ya. Tampang 7 tersangka korupsi tata kelola minyak 193,7 triliun. Wah ini dia guys orang-orangnya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parah guys. Bagus lah ya kan, jangan cuma berhenti situ aja. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya, jangan sampai ada yang dilindungi ya, siapapun itu ya. Karena mereka udah cari untung yang nggak halal ya kan. Nggak ada ceritanya koruptor masuk surga ya kan. Tapi yang bikin miris, mereka nggak mikir dampaknya ke negara. Apalagi ke rakyat kecil yang tiap hari berjuang cari sesuap nasi ya kan. Harga minyak dunia naik dikit langsung pada teriak. Tapi duit negara ratusan triliun dikorupsi pada diem aja guys. Ini nggak adil ya kan. Moga aja kasus ini jadi pelajaran buat semua ya. Jangan ada lagi korupsi di negeri ini. Rakyat udah muak sama kelakuan para tikus perdasi ya kan. Usut tuntas, hukum seberat-beratnya guys. Dan kembalikan uang rakyat. Nah gimana menurut kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.